Saudara, ketika orang mendatangi Anda dengan mata melotot, lalu memaki dengan nada tinggi, bukankah biasanya kita menjadi panas dan ingin balas? Hal seperti ini namanya reaktif. Respon spontan yang barangkali kita praktekkan sepanjang hidup kita. Tetapi dalam 1 Korintus 14 ayat 12 sampai 13, Rasul Paulus justru berkata, "Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah." Yang menjadi penentu, saudara, bukanlah permasalahannya, tetapi sikap dan respon kita terhadap permasalahan tersebut. Bukan makian orang yang membuat kita memaki kembali. Bukan aniaya orang yang membuat kita membalas menganiaya. Seperti Rasul Paulus, kita diingatkan bahwa dalam hidup ini kita perlu meriset, memprogram ulang kebiasaan kita agar kita mampu memberi reaksi yang tepat yang berasal dari hikmat Tuhan. Hari ini saya mau membawa 3 poin bagaimana kita bisa merespon situasi permasalahan dengan berbeda. Respon pertama terhadap permasalahan, saudara, adalah selalu introspeksi, melihat ke dalam diri kita sendiri, berkaca diri. Introspeksi adalah menyadari bahwa kita tidak selalu benar dan teguran orang tidak selalu salah. Itu sebabnya kita butuh kaca, alat bantu untuk melihat kepada diri kita sendiri karena kita tidak mampu melakukannya tanpa bantuan dari luar. Satu contoh introspeksi saya pernah temukan di dalam sebuah poster yang menggambarkan kemacetan parah. Lalu ditulis di dalam poster tersebut, "You are not stuck in traffic, you are traffic." Artinya, saudara, di tengah kemacetan, janganlah Anda mengeluh, "Saya terjebak di tengah kemacetan." Introspeksi mengingatkan kepada Anda yang sedang membawa mobil di tengah kemacetan itu, you are, Andalah kemacetan itu. Respon kedua, ada kalanya akar dari persoalan, saudara, ternyata bukanlah permasalahan yang diangkat ke permukaan itu sendiri, melainkan persoalan dalam relasi antara orang-orang yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, respon kedua, ketika Anda sudah mengintrospeksi diri dan merasa apa yang Anda lakukan sudah sewajarnya, sudah tepat, maka berdamailah dengan orang lain. Berdamailah dengan sesama. Seringkali masalah kecil menjadi besar. Hal-hal kecil menjadi konflik. Kesalahan dicari-cari. Orang mengeluhkan berbagai-bagai hal di permukaan. Namun seringkali yang dikeluhkan bukanlah inti persoalan yang sesungguhnya. Cuma itulah hal yang paling gampang untuk diangkat ke permukaan untuk menjadi dasar persoalan. Ketika Anda tidak damai terhadap seseorang, apapun bisa menjadi alasan untuk memulai peperangan. Ketika Anda menyadari bahwa akar persoalan yang Anda hadapi bukanlah hal-hal yang diangkat ke permukaan, tetapi adalah persoalan relasi interpersonal, hubungan dengan orang lain, maka upayakanlah berdamai dengan orang itu. Kecenderungan lama, godaan untuk membalas, godaan untuk menyerang kembali, tentu besar. Tapi jika Anda sungguh ingin kedamaian hati, Anda harus belajar merespon persoalan dengan cara yang berbeda daripada sebelumnya. Roma 12 ayat 18, "Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian
dengan semua orang. Kalau itu bergantung padamu, apa sih yang bergantung padamu? Respon Anda, sikap Anda, pilihan kata-kata Anda, itu bergantung pada Anda. Ketika Anda memutuskan Anda ingin kedamaian, Anda mau berdamai, maka terlepas dari apakah orang itu ingin atau enggak ingin damai, Anda memutuskan, saya mau damai. Dan itu menentukan langkah-langkah Anda. Dan ini juga terkait dengan respon ketiga, saudara. Introspeksi Anda sudah lakukan, berupaya berdamai dengan orang lain sebaik-baiknya Anda telah coba. Maka langkah yang ketiga, respon ketiga adalah berdamailah dengan keadaan. Be at peace with your situation. Menyadari ada hal-hal yang di luar kendali kita. Tidak bisa Anda rubah. Seberapapun berat dan kerasnya Anda berusaha memperbaiki situasi, seberapapun Anda sudah mencoba berkorban, akan ada hal-hal yang akan terjadi di luar kehendak dan harapan Anda. Dan Anda nggak akan pernah pulih kalau Anda terus-menerus menyalahkan diri, mengorek-ngorek luka lama ini. Inilah berdamai dengan keadaan. Terimalah apa yang telah terjadi, seberapapun tidak enaknya hal itu. It is what it is. Kita mengingat sebuah kutipan yang sangat terkenal, The Serenity Prayer. Tuhan, karuniakanlah kepadaku kedamaian untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang memang dapat aku ubah. Dan hikmat untuk mampu membedakan di antara keduanya. Saudaraku, ada hal-hal yang bisa kita ubah, tapi ada hal-hal yang di luar kendali kita. Biarlah hikmat Tuhan menolong kita untuk membedakan keduanya. Biarlah hikmat Tuhan memampukan kita melakukan introspeksi, berdamai dengan orang lain, dan berdamai dengan keadaan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, beri kedamaian di hati kami, mampukan kami menjalani introspeksi diri, mampukan kami berupaya dengan ketulusan hati berdamai dengan orang-orang lain. Dan mampukan kami juga Tuhan, berdamai dengan keadaan yang kami jalani ini. Biarlah kami mampu merespon berbagai persoalan kehidupan di dalam hikmat-Mu. Ya Bapa, di dalam kasih Kristus Yesus kami serahkan kehidupan kami hari ini. Haleluya. Amin.